Kecamatan Betung Atu, Kabupaten Nagaraya, dihuni kurang lebih 800 kepala keluarga itu terletak persis di antara himpitan pegunungan Bukit Barisan. Daerahnya subur, cuma sayang, sangat terisolir dan terbelakang. Pekerjaan mereka selain bertani juga mencari kayu bakar di hutan. Tragedi Betung Atu merupakan sebuah peristiwa pembantaian warga sipil di Desa Blang Merandeh, Kecamatan Betung Atu, Kabupaten Nagaraya oleh personel TNI AD pada hari Jumat 23 Juli 1999. Peristiwa ini terjadi di Balai Pengajian Tengku Bantakiah yang dilakukan oleh lebih dari 100 personel TNI AD di bawah kendali operasi Korem 011 di Lawangsa yang terdiri dari pasukan Yonif 131 dan 133 dengan didukung dari Batalion 328 Kostrad. Pasukan ini dipimpin oleh Kasih Intel Korem 011 di Lawangsa, Letkol Infanteri Sudjono. Warga sipil tersebut dibantai dengan tuduhan terlibat gerakan Aceh Merdeka dan menyimpan senjata serta ganja. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Tragedi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 1999 lalu telah meremukkan jiwa rakyat di sana. Puluhan perempuan kehilangan suami, tak kurang 25 yatim kehilangan ayah, dan puluhan ayah kehilangan anak. Pembantaian ini baru terungkap pada hari Minggu 26 Juli 1999 setelah dilaporkan salah seorang warga Betung yang lolos ke kota kecamatan. Dilansir dari tirto.id menyebutkan tragedi ini juga merupakan salah satu puncak kekejaman militer Indonesia di Aceh. Suatu sore di Serambi Mekah, Komandan Korem Lilawangsa, Kolonel Syafnir Armen, mendapat informasi dari bawahannya. Informasi yang sudah lama ditunggu-tunggu itu menyebut seorang ulama kenamaan dari Betung Atu, Kabupaten Aceh Barat, diduga menguasai benda-benda berbahaya. Tengku Bantakiah, nama sang ulama tersebut, dicurigai menyimpan ratusan pucuk senjata api dan ganja. Dugaan lain menyebutkan senjata-senjata itu ditanam di sekitar pesantrennya. Di pesantren Babur Mukaramah, Desa Blang Merandeh, Tengku Bantakiah memang mengajarkan ratusan santri yang belajar agama kepadanya. Ulama itu juga dicurigai memiliki pasukan bersenjata sejumlah 300 personel. Damran juga cepat menarik kesimpulan senjata dan pasukan tersebut berkaitan dengan aktivitas gerakan Aceh Merdeka. Mengantisipasi gelagat yang tidak dikehendaki, Damran segera bereaksi atas informasi tersebut. Ia mengirim perintah lewat telegram bertanggal 15 Juli 1999 kepada beberapa komandan batalion. Inti perintahnya, cari, temukan, dekati, dan tangkap tokoh gerakan pengacau keamanan dan simpatisannya, hidup atau mati. Berdasarkan perintah Damran, dibentuklah pasukan gabungan beranggotakan 215 personil di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hieronymus Guru dan Letnan Kolonel Sudjono sebagai pengawas operasi. Kecuali Damran dan pimpinan pasukan gabungan, tak seorang pun menyangka bahwa telegram itu akan membawa malapetaka. Pada tanggal 22 Juli 1999, pasukan gabungan tiba di Betung Atu. Mereka mendirikan tenda-tenda persiapan untuk melakukan penyerbuan. Warga sekitar menyaksikan kedatangan pasukan dengan perasaan cemas. Mereka tidak tahu mengapa tentara datang tiba-tiba dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi pengalaman selama masa daerah operasi militer atau DOM telah mengasah insting mereka. Sesuatu pasti akan terjadi. Keesokan harinya tanggal 23 Juli 1999, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, pasukan bersenjata lengkap mulai memasuki pesantren. Sebagian dari mereka menutupi wajah dengan cat hitam dan hijau.
Di dalam kompleks pesantren, beberapa pasukan melakukan fesiswel, meneriakkan nama Bantakiah dengan hujatan dan cacian. Tengku Bantakiah dan ratusan santri yang tengah mengaji mendadak jadi tegang. Tak lama kemudian, Bantakiah bersama seorang muridnya turun menemui mereka. Setelah bertemu Tengku Bantakiah dan menyampaikan urusan mereka, Sujono mengontak Hieronymus lewat radio soal tindakan yang harus dilakukan. Hieronymus tak kunjung menjawab. Sujono pun meninggalkan lokasi. Pasukan yang meradang itu menggeledah pesantren dan dengan kasar memerintahkan semua santri laki-laki dewasa turun serta berkumpul di halaman pesantren dalam posisi jongkok sambil memperlihatkan KTP. Mereka disuruh melucuti pakaian kecuali celana dalam. Bersamaan dengan penggeledahan tersebut, tim yang dipimpin Sujono datang lagi ke lokasi. Laporan pantau menyebut Sujono memaksa Tengku Bantakiah menyerahkan semua bedil yang diduga ia simpan. Tengku Bantakiah membantah. Ia merasa tak pernah memiliki sepucuk pun senjata seperti yang dituduhkan. Tak puas dengan pengakuan Tengku Bantakiah dan tetap memaksa, pasukan pun kehilangan kesabaran. Di tengah-tengah situasi menegangkan, Sujono mempersoalkan sebuah antena radio pemancar yang terpasang pada atap pesantren. Ia menyuruh Usman, salah satu putra Bantakiah, untuk mencopotnya. Setelah itu kekejian perlahan-lahan mulai menampakkan wujudnya. Usman berjalan menuju rumah untuk mengambil peralatan agar lebih mudah membongkar antena. Namun sebelum ia mencapai rumah yang jaraknya hanya 7 meter dari tempat berkumpul, seorang pasukan memukulnya dengan senjata api. Menyaksikan putranya disakiti, Tengku Bantakiah pun berusaha mendekati dan memeluknya. Bersamaan dengan mendekatnya Tengku Bantakiah ke arah Usman, pasukan mengumandangkan aba-aba menembak. Detik itu juga Tengku Bantakiah, ulama yang begitu dihormati di seantero Aceh Barat, jatuh tersungkur bersimbah darah. Ia cahit seketika. Pasukan kemudian mengeluarkan tembakan beruntun dan membabi buta ke arah kumpulan santri. Tak sampai 1 menit, 34 santri menyusul sang guru. Setelah berondongan tembakan berulang-ulang itu, pasukan mengumpulkan santri yang masih hidup untuk dibariskan. Dengan dalih membawa mereka berobat. Santri yang mengalami luka diangkut. Bahkan santri yang sama sekali tidak terluka juga ikut dibawa. Semuanya berjumlah 23 orang. Mereka dinaikkan truk untuk dibawa menuju Takengon. Hanya beberapa orang saja yang sengaja ditinggalkan. Di tengah perjalanan, tepat di kilometer 7, 23 santri diturunkan dan diperintahkan berjongkok persis pada bibir sebuah jurang. Disitulah mereka juga ditembaki secara membabi buta. Na'udzubillah. Pelanggaran HAM dan Perang Munir. Kasus pembantaian Tengku Bantakiah dan santri-santrinya di Betung Atuh ini kemudian menjadi sorotan nasional, bahkan menjadi perhatian dunia. Apa yang dilakukan Sujono dan anak buahnya termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Azhari Basar, anggota tim pencari fakta atau disingkat dengan TPF yang dibentuk oleh Pemda Aceh, menyatakan telah terjadi penembakan sepihak dan tidak ada bukti adanya perlawanan dari Tengku Bantakiah dan para pengikutnya. Salah seorang yang paling gentar mengadvokasi keluarga para korban adalah Munir Said Talib, pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang disingkat dengan Kontras. Ia membela hak-hak mereka dan menyerukan agar kasus ini diselesaikan dengan cara seadil-adilnya. Munir juga berkali-kali mengunjungi Betung Atuh untuk bertemu dengan keluarga Bantakiah dan para korban. Pada akhirnya, seperti diungkap dalam The Perspective of Truth in Aceh and Papua 1998-2007, kasus ini diselesaikan lewat jalan yang sebenarnya sangat politis, yaitu melalui pengadilan koneksitas pada tahun 2000. Peradilan ini dibentuk untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki Munir. Dalam persidangan, dari 25 terdakwa yang diajukan, terdapat 3 perwira, Kapten Anton Liantoro, Letnan 2 Michael Asmi, dan Letnan 2
Tri Joko Adiwiono. Selebihnya berpangkat bintara dan tentara serta seorang warga sipil. Sementara Letnan Kolonel Sujono tak tersentuh sama sekali. Munir sendiri sejak awal menuntut agar diselesaikan melalui pengadilan HAM karena pembantian itu termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Baginya persidangan koneksitas bagi Tengku Bantakiah lebih ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan dan kompromi antara elit politik dan tentara. Keputusan pengadilan tersebut juga sama sekali tidak memperlihatkan penyelesaian hukum menyeluruh untuk menyelesaikan soal Aceh. Persidangan itu, kata Munir, hanya untuk menunjukkan bahwa sudah ada persidangan dan mengabaikan substansi dari tuntutan masyarakat Aceh yang menginginkan keadilan bukan sekedar pengadilan. Selain itu, ada sebuah kisah menarik perihal kedekatan Munir dengan keluarga Tengku Bantakiah dan para korban. Tiap kali berkunjung ke Botong Atuh, Munir selalu tidur di masjid pesantren berhari-hari, sekaligus menggunakannya untuk bertemu dengan keluarga korban. Setelah ia meninggal, warga sepakat menamakan tempat itu Masjid Munir untuk menghormati dan mengenang jasa-jasanya. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.